Halo. Hai. Selamat malam. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, kapanpun kalian menonton video ini. Selamat datang di Tanda Koma. Akhirnya Tanda Koma bikin video lagi setelah 1 tahun vakum tidak berjalan. Maksudnya nggak pernah bikin video lagi karena mungkin lagi stuck juga gitu kan, nggak ada kepikiran mau bikin video apa. Mungkin aku juga sibuk dengan pekerjaannya. Tapi apa kabar nih kalian semua di masa pandemi COVID-19 ini yang mungkin emang sudah mau berakhir ya, kita doain aja. Amin. Karena ini udah mulai new normal juga. Semoga kalian semua sehat selalu, dan bagi yang masih di rumah aja, selamat menikmati waktu-waktu kebersamaan kalian dengan keluarga. Semoga juga kalian bisa menciptakan sesuatu yang baru, belajar skill yang baru, ya kan biasanya ya kalau misalnya lagi tiba-tiba bisa main gitar, tiba-tiba bisa masak kayak Ana. Ya kalian yang mungkin udah lupa gitu ya sama videonya Tanda Koma, let me introduce myself again gitu ya. Bahasa Inggris lagi. Perkenalkan, aku Ana, dan di sebelah aku udah ada kali ini bintang tamu kita. Enggak, halo, aku Hanan, temannya Ana. Yeay, tepuk tangan dulu untuk Hanan. Iya. Hanan ini adalah seorang mahasiswa psikologi yang masih menempuh pendidikan. Cepat berakhir, maksudnya cepat lulus. Amin. Dan mendapatkan gelar ya. Iya, aku lagi ambil S2 profesi psikologi pendidikan. Nah, jadi kali ini kita bakal membahas suatu topik yang mungkin rada agak jarang di YouTube ya. Kita bakal bahas mengenai tes kepribadian atau MBTI. Prok, nggak ada itu. Nanti diedit gitu. Bisa nanti editor ya, tolong ya. Kayak Ngomong sama diri sendiri. Jadi kita nanti juga bakalan tes MBTI itu gimana, tapi sebelum kita masuk ke praktik tesnya, kita bakal nanya-nanya dulu sama Hanan. Ya, kita belum pakai. it's okay. Semoga audionya bagus. Audio ya udah oke. Nah, jadi aku udah nyiapin beberapa pertanyaan sih yang di list ya buat Hanan biar dia bisa handal juga nanti jadi psikolognya ya kan. Kalau ditanya-tanya tuh bisa langsung gue di luar tegang. kepala gitu. Mungkin ada yang masih belum tahu nih gitu kan mengenai MBTI dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya inti dari kita mau tes ini itu adalah untuk mengenal diri sendiri. Nah, sebenarnya tuh penting banget nggak sih untuk mengenal diri sendiri gitu, Nan? Oke, aku coba jawab ya. Jadi kalau di psikologi itu sebenarnya dan juga secara umum sangat penting untuk mengenali diri kita sendiri. Kenapa? Salah satunya adalah dengan mengenali diri sendiri kita bisa lebih happy, kita lebih bisa be true with ourselves. Terus kita juga bisa dengan kenal diri sendiri itu kita bisa memilih hal-hal di dalam hidup kita dengan lebih tepat, lebih sejalan dengan value kita. Let's say kalau kita kenal diri sendiri, kita tahu apa yang ingin kita kejar di dalam hidup, karir apa, pasangan seperti apa mungkin. Jadi bisa juga menghindari diri dari mungkin kayak toxic relationship yang sekarang lagi viral ya. Lagi viral. Jadi sebenarnya banyak banget sih manfaatnya untuk kenal diri sendiri. Jadi kayak jatuhnya tuh bisa kemana-mana lah manfaatnya. Oh gitu. Cara mengenal diri sendiri ini bisa dilakukan dengan apa aja nih? Banyak sih, salah satunya itu tes kepribadian. Nah, jadi kita bakal bahas mengenai tes kepribadian, salah satunya itu MBTI ya kan. Tapi ada juga kan beberapa tes kepribadian selain MBTI itu apa aja sih kira-kira? Banyak sih, ada namanya Savit, terus yang pragmatis koleris, ya 16 PF namanya, kayak gitu banyak. Tapi memang yang paling sering digunakan orang bisa gampang diakses itu MBTI. Kalau misalnya yang kayak bintang Sagittarius, Capricorn, Libra, Virgo itu termasuk ada unsur psikologisnya juga nggak sih di situ? Enggak, kalau misalnya itu kan itu dari mana sih Nak? Itu astrologi. Enggak, maksudnya dari kebudayaan mana gitu ya. Kalau misalnya MBTI kan memang dikembangkan dengan teori
teori yang namanya psikolog Jung. Oh, psikolog yang itu nama orang. Nama orang. Itu yang ngembangin namanya Catherine sama Isabel. Nah, Catherine sama Isabel ini ibu sama anak. Mereka ini sebenarnya nggak ada background psikologi. Cuman mereka itu kalau yang aku baca-baca sih kayak sempet dapet pelatihan bagaimana sih caranya membuat skala atau alat ukur yang valid dan reliable. Nah, tapi ya banyak juga sih yang skeptis dengan apa ya, MBTI ini kok kayaknya apa sih nggak bisa dipercaya apa kayak gimana. Cuman dari yang aku baca tadi sempet lihat dari jurnal juga sedikit gitu. Jadi emang ini udah reliable dan valid sih alat ukurnya. Jadi ya we could trust this. Oke. Nah tadi MBTI itu apa udah dijelasin ya. Terus jenis-jenisnya tuh apa sih MBTI itu kayak gimana? Oke, tes kepribadian MBTI ini jadi dibagi ke 16 jenis. Tipe-tipenya itu ada extrovert, introvert, terus intuition atau sensing, terus feeling dan thinking, and then judging and perceiving. Dua-duanya ini kayak berlawanan gitu kan ya? Saling berlawanan kayak gitu. Ada yang ngaku-ngaku introvert kayak gini. Kan lagi viral ya introvert. Lagi viral gitu. Lo introvert apa extrovert lah? Aku sih ambivert ya di tengah-tengah gitu. Ya pokoknya kayak gitulah. Kalau misalnya dijelasin satu-satu kayaknya bakal banyak banget ya. Nggak usah. Gimana kalau nanti pas kita praktek aja tuh kalian bisa lihat sendiri karena di websitenya itu juga lengkap sekali 16 jenis kepribadian. Nah, di mana dan kapan sih kita bisa tes MBTI ini? Di mananya itu nanti ada ini ya subtitlenya 16 di bawah ini. Di bawah ini 16personalities.com. Udah ada bahasa Indonesia juga. Jadi udah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Oh iya. Itu cuma lewat website itu kah atau bisa juga di platform yang lain gitu? Bisa sih, tapi yang paling gampang di 16personalities.com. Sebenarnya aku nggak ngecek lagi sih di tempat lain. Pada saat tes ini tuh kita harus dalam keadaan apa sih? Kan biasanya kalau misalnya psikotes tuh katanya harus dalam keadaan yang fresh banget, yang nggak boleh stres, harus kayak gitulah. Harus apa? Harus santai kayak santai kayak di pantai. Kalau ini MBTI ini kayak gimana nih? Nah, kalau misalnya MBTI ini di psikologi jatuhnya jenisnya power test. Nah, power test itu ya udah apa ya? Selama-lamanya pun nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama juga. Kalau kita terlalu mikirin kan jadinya jawabannya juga ini kan rada mikir banget gitu ya. Spontan aja sih, tapi nggak ada batas waktu. Cuman dengan jumlah pertanyaannya, aku lupa jumlah pertanyaannya berapa, kurang lebih itu bisa diselesaikan dalam waktu rata-rata orang 12 menit. Oh gitu. Kenapa sih harus yang MBTI kalau misalnya tes yang lain gitu? Itu apakah itu kurang akurat atau gimana? Sebenarnya ya tes MBTI tadi yang sempet, kecuali tes Facebook ya, itu nggak reliable ya. Sama astrologi mungkin. Astrologi juga, tapi seru sih astrologi ya. Nah, kalau MBTI ini kan dia cukup broad ya, ada 16 jenis. Sedangkan kalau misalnya yang bisa diambil secara bebas kayak pragmatis, sanguinis itu kan cuma ada 4 jenis doang. Nah, gara-gara ini sih ada variasi yang lebih luas, itu jadinya lebih oke sih. Aku dulu juga pernah nih percaya sama apa sih namanya, golongan darah gitu. Oh iya. Jadi kan sifat-sifat berdasarkan golongan darah kan waktu itu kan ada juga itu sampai aku AB. Oh iya. Jadi kan dulu kan ada komiknya kan. Iya, aku juga ngoleksi. Iya. Jadi kan ada komiknya terus aku baca-baca. Oh AB ternyata orang kayak gini. Oh B ternyata orang kayak gini. Terus katanya itu ada hubungannya dengan psikologis. Itu benar apa nggak sih Nan? Oh enggak. Jadi kalau misalnya dosen aku pernah sih ngomongin itu, kalau golongan darah tuh bener-bener nggak ada. Oh nggak ada. Sama sekali. Berarti itu hoax ya? Iya, pokoknya misleading lah. Katanya sih kalau misalnya orang Korea, orang Jepang, orang Asia Timur itu katanya kebanyakan percaya kayak gitu. Jadi milih leader atau gimana gitu, mereka bakal mempertimbangkan golongan darah juga katanya. Nah, jadi kamu kenapa tuh kalau di Timur lebih percaya dengan hal kayak gitu? Itu menarik kan? I don't know, kenapa tuh? Mungkin karena budaya kita tuh percaya dengan sesuatu yang mistis, sesuatu yang beyond ourselves. Kan kita cenderung lebih percaya dengan yang namanya siul, hantu. Oh iya sih. Kayak gitu-gitu. Jadi mungkin ilmu-ilmu yang kayak gitu lebih dipercaya ya daripada yang kayak gini. Nah, jadi
mungkin dengan video ini juga kita bisa lebih mengedukasi teman-teman. Enggak bermaksud untuk menggurui, tapi mungkin ya kalian bisa coba tes ini gitu. Iya, nanti Ana akan mencobanya. That's right, kita langsung coba aja nih guys. Aku udah persiapkan ini. Jadi ini di 16personalities.com.id sebenarnya .com/id gitu ya. Kalau misal kamu mau yang berbahasa Indonesia, kalau yang mau berbahasa Inggris cukup Slash gitu. ya langsung .com aja, 16personalities.com gitu. Nah, terus langsung di sini ada kata-kata sungguh menakjubkan jika akhirnya ada yang memahami kita. Ya. Ikuti tes kepribadian kami dan dapatkan gambaran yang secara unik akurat mengenai siapa Anda dan mengapa Anda melakukan sesuatu dengan cara Anda. Ini udah gini aja sih di depannya. Terus bisa langsung klik ikuti tes. Nah, jadi tes kepribadian ini gratis. Terus dia itu memerlukan waktu kurang dari 12 menit aja nih untuk mengisinya, teman-teman. Dan kalian saat mengisinya ini coba jawab dengan jujur, bahkan jika Anda tidak menyukai jawabannya. Terus cobalah untuk tidak memilih jawaban yang netral. Jadi netral itu yang di tengah-tengah ini loh guys. Jadi kalian cobalah untuk memilih yang condong ke kiri ataupun yang ke kanan gitu. Semakin ke kanan itu berarti semakin tidak setuju. Kalau semakin ke kiri artinya kalian makin setuju gitu dengan jawaban ini. Oke, kita coba aja kalau gitu ya. Ini jawaban pertama. Anda merasa kesulitan memperkenalkan diri ke orang lain. Saya tidak setuju. Lalu Anda sering tenggelam dalam pikiran sehingga Anda mengabaikan atau melupakan sekeliling Anda. Tidak setuju sih, aku kadang suka ke-distract malahan dengan hal-hal yang di luar. Anda mencoba menjawab email Anda sesegera mungkin dan tidak tahan melihat kotak masuk yang berantakan. Saya tidak setuju karena saya sering menumpuk-numpuk itu. Terus Anda merasa mudah untuk tetap santai dan fokus bahkan saat berada dalam tekanan. Setuju nggak ya? Setuju sih, tapi nggak terlalu setuju juga. Anda tidak biasa memulai percakapan. Enggak sih, aku biasa memulai percakapan aja. Anda jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu. Tidak setuju sih, aku kadang kepo. Berlebihan, tapi nggak jelas sih. 2 hours later. Orang jarang dapat membuat Anda marah. Setuju. Pernah waktu di Malang dulu kan ada gempa. Terus jadi ya orang lain pada kayak kayak berlarian gitu loh. Sementara kosan aku itu ada 4 lantai. Lo di mana? Aku di lantai 3. Jadi kan ini kan namanya juga kosan cewek kan. Jadi cewek-cewek pada repo tiba-tiba berlarian gitu loh. Lu makin lari-lari, lari-lari makin gak jelas gitu. Malah takutnya makin runtuh di bangunan gitu. Ya udah santai aja gitu loh. Maksudnya mati. Ya udah, don't take it too serious, sampai berdoa aja gitu. 1 eternity later. Anda sering mengambil inisiatif dalam situasi sosial. Saya setuju. Ya udah 100% guys. Hasilnya adalah tetet. Loh, tetap juru kampanye NFPA. Wah, di sini ada nih penjelasannya gitu ya. Jadi aku ini ekstrovert 75% dan 25%-nya introvert. Ternyata ini ya, setiap orang itu selalu ada kadar introvert sama ekstrovertnya gitu ya. Cuman cenderungnya aja lagi kemana gitu. Terus energinya aku visioner daripada realistik. Cuma Hampir sama sih, ini cuma 52% sama 48% realistik. Intuition atau sensing, intuition and oh gitu. Terus rasional sama emosional, ternyata aku lebih emosional ya anaknya ya. 67% aku emosional, 33% itu rasional. Terus kalau taktiknya aku tuh lebih orang yang berimprovisasi daripada orang yang perencana gitu. 71% improvisasi, 29% perencanaan. Terus identitasnya ternyata aku itu tegas anaknya daripada orang yang waspada. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya nggak sih? Ya ngelantur aja nih anak. Nah terus di sini ternyata ada penjelasannya juga banyak banget. Wow. Gue gibah sosmed lagi nih. Nah di sini juga ternyata ada penjelasannya banyak banget kepribadian juru kampanye ini.
kayak ada kayak kata-kata gitu, saya tidak tertarik dengan apa yang Anda lakukan untuk menjalani hidup. Saya ingin tahu apa yang sangat Anda inginkan dan apakah Anda berani bermimpi menggapai kehendak hati Anda. Saya tidak tertarik dengan usia Anda. Saya ingin tahu apakah Anda berani terlihat bodoh demi cinta, demi impian Anda, demi petualangan hidup. Masa sih bucin ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Enggak lah, nggak mungkin bucin ya. Nah, terus ada penjelasannya banyak banget di sini. Aku sebenarnya udah pernah tes ini dan hasilnya juga juru kampanye juga. Kalau bahasa Inggrisnya tuh campaigner. Dan aku udah baca ini sebenarnya. So untuk kalian yang pengen coba langsung aja. Karena ini tuh gratis guys. Kapan lagi kan bisa tes psikologi gratis gitu. Nanti ada kelebihan kepribadian kalian seperti apa, kekurangannya seperti apa. Terus kalau misalnya sebagai kalian tuh butuh pasangannya tuh kalau kalian kayak gimana, kalau jadi orang tua seperti apa, in friendship seperti apa gitu. Nah, benar. Ya jadi di sini juga ada disebutin nih orangnya. Yang juru kampanye itu siapa aja? Ada Robert Downey Jr. atau Iron Man. Terus Kim Namjoon, ini siapa penyanyi kayaknya ya. Terus ada Robin Williams, Will Smith, Russell Brand, Quentin Tarantino, Meg Ryan, Kelly Clarkson dan lain-lain. Jadi ada beberapa website yang kayak menyediakan kira-kira misalnya kepribadian ENFP itu cocoknya sama kepribadian yang mana kayak gitu-gitu. Cuman yang perlu kita highlight adalah sebenarnya semua kepribadian tuh punya kesempatan yang sama untuk membina hubungan yang sehat dan baik. Jadi nggak mesti harus benar-benar cocok gitu sih. Kekurangannya dari tes kepribadian ini adalah jangan sampai kita tuh melabel diri kita dengan tes kepribadian ini. Misalnya aku ENFP, aku ISTJ, kayak gitu jangan. Soalnya nanti kita kayak terlalu terkotak-kotak gitu. Kayak yang tadi mungkin aku sempet tanyain juga kayak efek Barnum itu bisa terjadi juga nggak sih di sini gitu? Yang sering mempertanyakan MBTI, efek Barnum itu kan kayak ibaratnya tes MBTI ini isinya terlalu general, sehingga rasanya itu setiap orang yang membacanya itu bisa langsung percaya saking generalnya. Oh gitu, kayak bikin orang jadinya kayak, ini pegangan ini hidup aku banget. gitu. Iya. Enggak, ini aku banget. Siapapun bisa kayak menghubungkan dirinya dengan isi di dalam tes tersebut, itu Barnum effect. Tapi itu biasanya kalau orang skeptis ya sama tes MBTI. Ya aku sempet skeptis juga waktu itu. Jadi katanya itu MBTI ini isinya ada efek Barnumnya gitulah. Cuman kan tadi balik lagi, ternyata setelah dites ini adalah tes yang reliable dan valid. Sebenarnya ini emang hasil MBTI ini bisa dijadikan acuan banget gak sih untuk jadi kita untuk ngeset goal misal 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ini bisa jadi acuan gak sih? Bisa jadi salah satu acuan, tapi dengan catatan bahwa ya tadi jangan sampai kita terlalu mengkotak-kotakan diri kita dalam artian nggak mau explore yang lain gitu ya. Misalnya aja contohnya weakness NFP, kebetulan aku juga NFP, kita tuh sama. NFP itu kekurangannya adalah kurang fokus katanya. Nah, jangan sampai misalnya nih kita udah ngerasa nggak fokus, jadinya itu jadi alasan bagi kita, oh iya kerjaan aku nggak selesai, ya wajar lah aku NFP kurang fokus gitu. Iya, bisa juga. Itu nggak boleh kayak gitu. Justru dengan kita tahu tes kepribadian ini kita seperti apa, kita tahu weakness kita, ya kita kembangkan weakness itu gitu. Jadi bisa buat memperbaiki diri kita ke depannya. Benar. Terus untuk mencapai tujuan kita. Iya. Kalau teman mau coba langsung aja ke 16personalities.com. Silakan. Terus aku juga mau highlight, selain tes kepribadian sebenarnya ada berbagai cara lain untuk mengenali diri. Apa tuh? Misalnya aja dengan journaling, menulis perasaan setiap hari secara konsisten. Mantap. Melakukan refleksi, kayak gimana ya, refleksi itu kan bisa dengan mungkin berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba iya kan bisa kan kayak kita berdoa kepada Tuhan, itu kan biasanya tiba-tiba ada momen-momen kayak maksudnya kayak gitu lah. Pokoknya cara jangan cuma terpaku dengan satu tes kepribadian aja, itu salah satu tools aja. Masih ada dari omongan orang lain bisa nggak sih? Bisa banget ya, bisa banget. Kalau misalnya ada orang lain kayak haters gitu yang ngomongin jangan gitu.
ya yang kalau misalnya haters dia beneran kenal kita nggak? Oh, iya, Terus kecuali memang keluarga kita misalnya misalnya kita punya sifat buruk nih, ibu kita ngomong kayak gitu, terus pacar kita juga ngomong kayak gitu, kan itu kan udah ada 2 orang ya yang bilang. Iya sih benar. Berarti Dan itu orang yang deket. Nah itu kita harus highlight, oke ini kita memang ada masalah di situ. Oke, kalau gitu terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan juga melihat video ini sampai habis ya. Iya. BTW Hanan juga punya ini kan kayak apa satu platform psikologis gitu sama teman-temannya nggak sih? Oh ada. Yang mau dikasih tahu silahkan. Silahkan follow @betterselftomorrow. Jadi itu aku sama teman-teman kita bertiga bikin sebuah halaman Instagram yang bertujuan untuk membantu remaja mendevelop dirinya dengan lebih baik. Di acara-acaranya ya berbau-bau psikologi, self development. Kita doakan semoga Instagram maju aja. Amin. Followersnya baru 72 guys. Tolong dia bantu follow ya guys. follow guys. Seperti video YouTube anak ini. Subscribe, like, comment, nyalakan tanda lonceng. Biar kalian bisa lihat video selanjutnya. Biar Anda lebih semangat. Yeay, kalau gitu thanks banget Hanan yang udah Terima kasih Ana. mau diganggu ya waktunya. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah. Kalian saat mengisinya ini coba jawab dengan jujur, bahkan jika Anda tidak menyukai jawabannya. Ke Inggris aku takut deh ada lipstick di gigi aku guys. Enggak apa-apa, nanti aku Bisa edit.